ada ayat yang menyatakan jika berbuat syirik maka terhapus amal ibadah yang masa lalu. Ya, ada ayat yang seperti di dalam Al-Qur'an. Allah Tabaraka wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya akan hapus seluruh amalanmu. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? Ya, kalau kita berbuat syirik, yang hapus itu amal soleh. Dosa tetap. Dosa tetap. Yang dihapus amal soleh. Maka bergabunglah dosa syirik ditambah dengan dosa masa lalu, ditambah tidak ada lagi amal soleh masa lalu. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Ada sedikit tambahan ya mengenai orang yang berbuat syirik, apakah otomatis seluruh pahalanya dihapuskan? Contohnya dia sudah haji, sudah umrah, berbakti kepada orang tua, tahu-tahu tatkala umur 50 tahun dia pergi ke dukun dan percaya dengan perkataan dukun, terjerumus dalam syirik akbar. Berarti apakah pahalanya dia semua terhapus seluruhnya? Setelah itu dia bertobat. Kalau dia bertobat, apakah balik lagi ataukah terhapus tetap? Allah alam bisawab, ada khilaf di kalangan para ulama masalah ini. Namun yang benar, Allah alam bisawab, dia hanya amalannya gugur jika dia meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik. Adapun jika dia bertobat, maka seorang tidak luput dari kesalahan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya, murtad, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, maka mereka itulah orang-orang yang gugur seluruh amalannya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, seandainya dia kembali lagi masuk Islam, maka amalannya tidak gugur. Dan ini kita berdalil dengan kias aulawi. Kalau ada orang musyrik, dia beramal saleh sementara dia musyrik, dia Nasrani atau Yahudi, dia berbakti kepada orang tua, kemudian dia beri sedekah kepada fakir miskin. Kemudian waktu dia masuk Islam, apakah kebaikan-kebaikannya ikut serta dengan dia? Jawabannya iya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslaf minal khair ya Hakim." Jadi Hakim bin Hizam ini sahabat yang waktu dia di zaman jahiliyah, waktu musyrik, dia pernah bersedekah dengan 100 ekor onta. Ya, dan dia pernah membebaskan 100 budak kalau tidak salah. Kemudian dia waktu masuk Islam dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya waktu saya masih musyrik?" Kata Rasulullah SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kau masuk Islam dan kebaikanmu semua kau bawa. Ini orang ini melakukannya waktu dia masih musyrik, toh kebaikannya dibawa. Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat baik dan dia muslim? Cuma hanya saja kemudian dia murtad, kemudian dia balik lagi kepada Islam. Maka dia lebih utama agar amalannya tidak gugur. Paham? Jadi amalannya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik. Wallahu alam bisawab, berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah seorang yang akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang dijamin masuk surga? Kita katakan seorang yang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia meninggal dalam husnul khatimah, karena itu perkara yang sangat berat. Karena tatkala seorang akan meninggal dunia, hati ini sangat mudah berkhianat. Ya, kita bisa tahu bagaimana pengkhianatan hati kita tatkala kita sedang sholat. Kita ingin khusyuk, hati kita nggak mau. Hati kita tenggelam dengan dunia, hati pergi kemana-mana. Kita ingin khusyuk, kita sudah bertekad sebelum sholat ingin khusyuk, namun tatkala masuk hati kita berkhianat. Nah, tatkala seorang akan meninggal dunia, itu kondisi sangat berat. Kenapa? Dia lagi lemah. Dan syaitan mengeluarkan kekuatan dia sehebat-hebatnya agar orang ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali man thabbatahullah, kecuali orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit. Allah menjadikan orang-orang beriman kalamnya, omongannya kokoh sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, kalau kita dapati ada seorang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, apa kita bisa vonis, kita bisa pastikan dia masuk surga? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena dalil yang datang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ini adalah dalil umum, tidak ta'yin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwasanya kita mengatakan kita berharap orang ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah, semoga dia masuk surga. Namun memastikan kita tidak bisa memastikan karena itu perkara yang gaib. Sama seperti seorang meninggal malam Jumat, sama seperti seorang meninggal kebakaran. Orang yang meninggal kebakaran itu juga adalah mati syahid. Orang yang meninggal tenggelam juga mati syahid. Orang yang meninggal karena perut sakit juga mati syahid. Seorang wanita meninggal karena
melahirkan anaknya juga mati syahid. Seorang meninggal mengucapkan la ilaha illallah mati syahid. Seorang meninggal dalam kondisi sujud juga meninggal dalam husnul khatimah. Banyak hal-hal yang seorang meninggal dalam kondisi yang baik, intinya meninggal dalam kondisi beramal saleh, kita katakan semoga dia masuk surga, namun tidak kita pastikan karena itu perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab.